Ya baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama melanjutkan sesi kita di sesi yang terakhir. Di sesi yang terakhir ini kita akan bersama-sama mempelajari, ya, saya akan bersama-sama men-sharingkan mengenai firman Tuhan, mengenai membedakan roh kebenaran. Membedakan roh kebenaran. Nah, saudara-saudari, kita telah mempelajari sesi demi sesi. Apa itu roh yang memimpin pada kebenaran, seperti apa kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam pemberitaan Injil, di dalam pelayanan maupun di dalam gerejanya. Nah, pada sore hari ini kita lanjutkan dengan membedakan roh kebenaran. Mungkin ya tidak sedikit daripada kita pada hari ini jika kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita pada hari ini. Orang pada umumnya, mungkin orang Kristen pada umumnya terbagi menjadi berbagai macam denominasi. Dan setiap denominasi, kalau kita melihat itu, mereka memiliki Roh Kudus yang berbeda-beda. Roh Kudus dengan versi yang berbeda-beda. Entah dari bahasa rohnya berbeda-beda. Ada yang bahasa rohnya seperti ini, ada yang bahasa rohnya seperti itu. Cara berdoanya juga berbeda-beda. Dan keadaan orang yang menerima Roh Kudus itu juga berbeda-beda pula. Nah, jika kita melihat di dalam satu video, ya saya akan sharekan video ini. Nah, ini adalah peristiwa yang fenomenal pada waktu itu adalah tentang penerimaan Roh Kudus ya di Toronto, di kota Toronto. Jadi ada satu kota di mana orang-orang menganggap bahwa ada satu peristiwa orang menerima Roh Kudus besar-besaran. Ya. Dan ketika mereka menerima Roh Kudus, keadaan mereka menerima Roh Kudus adalah seperti ini. Dan dengan bahasa roh yang berbeda, bahasa roh yang seperti ini, keadaannya seperti ini. Dan kalau kita lihat, mereka itu tertawa, ya. Mereka berkata, oh saya tertawa, terbahak-bahak, itu artinya ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah ini fenomena yang terjadi tahun 1900-an pada waktu itu. Nah ada fenomena ini, namanya peristiwa Toronto ya. Orang-orang menerima Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa oh pada saat itu saya menerima Roh Kudus. Nah seperti ini keadaannya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya kira cukup. Nah, jadi kalau kita lihat dari video ini, ya kita bisa melihat satu fenomena Roh Kudus yang ada di dunia ini. Ya, kita lihat bahasa roh yang ada di dunia ini juga berbeda-beda. Cara orang menerima Roh Kudus juga kita melihat caranya berbeda-beda. Keadaan orang yang menerima Roh Kudus juga keadaannya berbeda-beda. Mungkin kita bingung. Lalu di antara semuanya itu, apakah semuanya itu benar? Atau adakah salah satu di antara itu yang mana yang benar? Gitu ya. Kenapa bisa ada yang seperti itu? Kita harus kembali melihat ke dalam Alkitab, saudara-saudari. Ya kita kembali melihat ke dalam Alkitab, apakah Roh Kudus itu terbagi-bagi menjadi berbagai macam versi. Nah, ketika kita melihat ke dalam Alkitab, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat, di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Ketika seorang dipanggil untuk percaya pada saat itu, hanya ada satu Roh Kudus. Hanya ada satu macam versi Roh Kudus. Tidak ada dua versi Roh Kudus, tidak ada tiga versi Roh Kudus. Kita pada hari ini bisa melihat berbagai macam versi bahasa roh. Berbagai macam orang yang menerima Roh Kudus. Berbagai macam keadaan orang yang menerima Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat kembali ke dalam Alkitab, apakah ada berbagai macam versi Roh Kudus? Ternyata hanya ada satu versi Roh Kudus yang benar. Lalu di antara semuanya itu, yang mana versi Roh Kudus yang benar?
Yang mana Roh Kudus yang sesuai dengan Alkitab? Yang mana bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab? Yang mana keadaan seseorang yang menerima roh yang Alkitabiah? Kita harus kembali melihat ke dalam Alkitab, saudara-saudari. Maka di dalam Alkitab kita bisa melihat satu perkataan. Di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Firman Tuhan berkata untuk senantiasa menguji roh itu. Memang pada awalnya roh itu hanya ada satu. Tapi kemudian muncul berbagai macam versi Roh Kudus. Dan pada saat itulah firman Tuhan berkata, kita harus menguji roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah atau bukan? Sama halnya seperti ketika kita menjadi seorang kasir di sebuah toko. Setiap hari kita menerima uang, kita ada orang yang belanja, kita terima uang. Tentu kita akan memeriksa uang itu apakah uang yang asli atau uang yang palsu. Kita akan menguji uang itu apakah uang itu asli atau palsu. Karena ada kemungkinan uang itu palsu. Kenapa kita perlu uji? Karena ada kemungkinan uang itu yang kita terima bisa adalah uang yang palsu. Kenapa kita perlu uji? Karena kita perlu berhati-hati akan segala sesuatu yang kita terima. Maka dari itu pemerintah mengajarkan kita pada waktu zaman dulu mungkin, gimana sih cara mengecek uang asli dan yang palsu supaya kita bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kalau semua uang nggak ada yang palsu, nggak perlu diuji, nggak perlu dicek ya. Karena ada yang palsu, maka kita perlu cek, perlu uji. Kenapa Alkitab berkata ujilah roh-roh itu? Kalau semua Roh Kudus itu benar, yang penting adalah Roh Kudus. Gak peduli bagaimana cara menerima Roh Kudus, berbahasa rohnya tidak peduli seperti apa, tidak perlu diuji. Tapi karena firman Tuhan berkata ujilah roh itu, artinya kita perlu menguji apakah roh itu ada, apakah roh itu benar atau roh itu adalah ternyata roh yang salah. Jika semua benar, maka tidak akan ada perkataan firman Tuhan ini. Karena ada perkataan firman Tuhan ini, maka kita perlu menguji roh-roh itu. Yang mana roh yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang mana Roh Kudus yang sesuai dengan Alkitab? Dan pada sore hari ini kita kembali melihat ke dalam Alkitab. Seperti apa Roh Kudus yang benar itu, yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama kita kembali melihat ke dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkamlah perkataanku ini. Ayat yang ke-16. 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jika kita melihat dari firman Tuhan, tidak sedikit orang berpikir bahwa ketika menerima Roh Kudus, mungkin orang itu harus dalam keadaan pingsan. Orang itu yang menerima Roh Kudus biasanya dalam keadaan tidak sadar. Biasanya mungkin dalam keadaan yang seperti di video tadi. Jatuh rebah, kehilangan kesadaran, kita menganggap itu satu hal yang wajar, yaitu terima Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat ke dalam Alkitab, apakah ketika Petrus menerima Roh Kudus, dia tidak sadarkan diri? Dia masih sadar. Dia masih bisa bangkit berdiri dan berkata, hari masih pukul 9. Dan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Apakah ini keadaan yang tidak sadarkan diri? Apakah ini keadaan yang kehilangan kesadaran? Kalau dia kehilangan kesadaran, dia tidak mungkin bangkit dan berkata seperti itu. Karena dia sadar, dia masih bisa menguasai dirinya sendiri. Dia bisa bangkit dan menjelaskan kepada orang lain, inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Sama seperti kita berdoa. Apakah kita berdoa dalam keadaan tidak sadar? Apakah kita berdoa dalam keadaan kehilangan kesadaran? Bukankah kita masih sadar? Ketika bunyi lonceng dibunyikan, kita masih bisa mendengar itu. Kita masih bisa berhenti berdoa. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, kehilangan kesadaran, kita perlu berhati-hati. Apakah benar itu Roh Kudus yang daripada Tuhan? Atau ternyata roh yang lain?
Ini yang perlu kita waspadai. Kita lihat lagi Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang 44 sampai 46. Bagaimana keluarga Cornelius ketika menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jika kita melihat dari ayat ini, apakah ketika keluarga Cornelius menerima Roh Kudus, mereka dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dalam keadaan kehilangan kesadaran? Tidak ada catatan yang menulis bahwa mereka kehilangan kesadaran. Tidak ada catatan yang menulis bahwa mereka dalam keadaan pingsan atau kehilangan kesadaran. Mereka tetap sadar. Mereka memuliakan Allah. Mereka memuji nama Tuhan. Apakah itu dalam keadaan yang tidak sadar? Inilah keadaan orang yang menerima Roh Kudus. Ini keadaan yang wajar. Jika kita berkata, aduh, Gereja Yesus Jadi kenapa doanya seperti ini? Apakah yang tadi, bukankah tadi bisa kita katakan lebih menakutkan, saudara-saudari? Kita masih dalam keadaan yang wajar. Kita masih dalam keadaan yang sadar. Tidak dalam keadaan yang seperti tadi. Ya kita berkata, oh saya takut. Seharusnya lebih takut yang tadi. Kenapa kita masih bisa menganggap wajar orang-orang yang pingsan, sedangkan kita pada hari ini berdoa dalam keadaan sadar, kita merasa takut. Bukankah kita harusnya merasa takut ketika seorang berdoa dalam keadaan tidak sadar? Kenapa kita bisa mewajarkan hal itu, sedangkan kita berdoa di sini dalam keadaan sadar, kita takut? Karena kita belum biasa melihat hal itu. Kita harus kembali lagi melihat ke dalam Alkitab. Inilah sesungguhnya Roh Kudus. Kita dalam keadaan sadar. Kita dalam keadaan yang wajar. Masih dalam batas yang wajar. Apa yang perlu ditakutkan? Saudara-saudari, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kisah Rasul pasal 19 ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke Kisah Rasul pasal 19. Kita buka Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Nah, kita lihat satu ayat ini terlebih dahulu. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan menubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kembali lagi kita lihat di dalam ayat ini, tidak ada catatan di mana orang yang menerima Roh Kudus harus dalam keadaan rebah atau tidak sadarkan diri. Mereka hanya dikatakan mereka berbahasa roh dan menubuat. Itulah yang terjadi. Kita lihat lagi Kisah Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Bagaimana Paulus ketika dia menerima Roh Kudus? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat yang ke-19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Kita bisa melihat bagaimana keadaan Rasul Paulus juga ketika dia menerima Roh Kudus. Tidak ada catatan dituliskan bahwa Paulus ini juga dalam keadaan rebah, tidak sadarkan diri. Dikatakan ketika dia menerima Roh Kudus, dia malah justru tergerak untuk memberi diri dibaptis pada waktu itu. Kalau tidak sadarkan diri, bagaimana dia mau dibaptis? Artinya, keadaannya masih tetap sadarkan diri. Tidak sedikit orang menganggap, oh Paulus ketika menerima Roh Kudus, dia rebah ke tanah. Itu adalah peristiwa di mana ia melihat Tuhan Yesus, bukan menerima Roh Kudus. Pada saat kapan dia menerima Roh Kudus? Pada saat ini, ketika Ananias menumpangkan tangan pada dia. Kita harus mengerti akan hal ini. Tidak ada catatan di dalam Alkitab
Di mana orang menerima Roh Kudus dalam keadaan tidak sadarkan diri? Pasti dalam keadaan sadar. Dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah kita. Harusnya masih dalam keadaan yang wajar, sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka inilah yang harusnya kita rasakan. Ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Jika seorang itu berada dalam keadaan yang tidak terkendali, dalam keadaan histeris, menangis, apakah itu ada kasih, ada kekuatan, apakah ada ketertiban di situ? Roh yang kita terima, bukankah pada hari ini masih dalam keadaan yang seperti ini? Dalam keadaan yang tertib, dalam keadaan yang sadar. Tidak ada yang tidak sadarkan diri. Ini masih sesuai dengan Alkitab. Jika kita melihat ada yang tidak sadarkan diri, itu yang seharusnya kita waspadai. Itu yang seharusnya kita hindari. Ini yang pertama, ya. Lalu kita lanjutkan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima, di sini kita bisa membaca ya, bagaimana orang yang menerima Roh Kudus yang benar ini. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima. Kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat yang keenam, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang terakhir adalah dari tindakannya. Bagaimana, apakah orang yang menerima Roh Kudus itu, ia bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ia bisa seutuhnya menerima kebenaran firman Tuhan itu. Sama seperti kesaksian saudara Paul. Akhirnya ketika dia menerima Roh Kudus, dia bisa sepenuhnya menerima kebenaran daripada gereja. Awalnya dia tidak mau menerima itu. Awalnya ia justru tidak menyukai ajaran-ajaran firman Tuhan itu. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus itulah yang membuat dia mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau Roh itu tidak membuat dia mau mengenal firman Tuhan, bahkan justru menentang firman Tuhan, mempertanyakan firman Tuhan, mempertanyakan kebenaran, kita perlu hati-hati. Bahkan justru mengajak orang lain untuk tidak ikut dalam ajaran yang benar. Kita perlu hati-hati. Apakah itu benar roh yang berasal daripada Tuhan? Nah, untuk berikutnya, Roh Kudus ini bisa dibuktikan. Ya, Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang bisa dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tidak sedikit orang berpikir, ya untuk membuktikan Roh Kudus adalah dari perbuatan baik. Ketika seseorang tersebut berbuat baik, maka orang tersebut adalah orang yang menerima Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika orang tersebut tidak berbuat baik, maka orang tersebut bukanlah orang yang sudah menerima Roh Kudus. Tapi jika kita merenungkan kembali saudara-saudari pada hari ini, jika kita membuktikan Roh Kudus hanya sebatas dengan perbuatan baik, apakah orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus pun tidak bisa berbuat baik? Mereka bisa berbuat baik. Banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak menerima Roh Kudus, juga banyak yang berbuat baik. Lalu apakah kita bisa katakan mereka menerima Roh Kudus? Kita tidak bisa katakan mereka menerima Roh Kudus. Bagaimana kita katakan mereka menerima Roh Kudus sedangkan mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita katakan mereka menerima Roh Kudus sedangkan mereka tidak beribadah kepada Tuhan? Artinya bisa tidak kita katakan dengan perbuatan baik kita membuktikan seseorang itu menerima Roh Kudus? Salah satu buktinya bisa, tapi tidak bisa jadi bukti yang kuat. Karena masih banyak orang di luar sana juga yang berbuat baik, mereka tidak punya Roh Kudus. Tidak bisa menjadi bukti yang kuat bagi kita untuk membuktikan seseorang itu menerima Roh Kudus. Lalu yang kedua, tidak sedikit orang menganggap juga ketika seseorang percaya kepada Tuhan, artinya orang tersebut sudah menerima Roh Kudus. Ketika dia percaya kepada Yesus, artinya orang itu sudah ada Roh Kudus. Tapi jika kita sama-sama renungkan, jika dibuktikan hanya dari percaya kepada Tuhan, bukankah iblis pun percaya kepada Tuhan?
Bukankah iblis pun menyembah Tuhan? Ya kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita buka dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Iblis pun percaya kepada Tuhan. Apakah kita bisa katakan iblis ini artinya adalah sosok yang disertai Roh Kudus? Tidak bisa juga. Bagaimana mungkin kita katakan seperti itu? Ada orang-orang di luar sana juga yang tidak percaya kepada Tuhan, non-Kristen, yang menganggap semua agama saja, semua agama itu sama saja. Dia juga mengakui Yesus itu adalah salah satu Tuhan. Semua Tuhan sama. Yesus juga salah satu Tuhan. Apakah kita bisa katakan orang itu menerima Roh Kudus? Dia kan mengakui Yesus Tuhan. Ada seorang biksu, ya saya melihat satu video, dia itu berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dia mengajarkan bahwa ketika kamu mau hidup benar, hidup masuk ke dalam alam yang benar, alam yang baik, masuk ke dalam surga gitu ya. Kamu harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Apakah kita bisa katakan orang itu juga terima Roh Kudus? Dia tidak, bukan pengikut Tuhan. Jadi apakah kita bisa katakan seorang yang percaya kepada Tuhan ini adalah orang yang menerima Roh Kudus? Bukan menjadi salah satu bukti yang kuat, bukan. Masih bisa dibantah. Bukan menjadi bukti yang kuat. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan orang itu menerima Roh Kudus? Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat orang tersebut berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah satu bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu menerima Roh Kudus atau tidak. Karena tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tidak semua orang diberikan bahasa roh itu. Hanya orang-orang yang menerima Roh Kudus yang bisa berbahasa roh. Tapi jika kita melihat di dalam media sosial, ya, ketika saya melihat di AI, saya tanya apakah perlu berbahasa roh. Kalau kita lihat jawaban AI menjawab tidak perlu berbahasa roh, ya. Untuk keselamatan karena bukan syarat masuk surga, tetapi merupakan karunia Roh Kudus untuk membangun diri sendiri secara rohani, berdoa memuji Tuhan. Berbahasa roh bertujuan untuk pertumbuhan pribadi, bukan keharusan bagi setiap orang Kristen, dan harus digunakan dengan bijaksana dalam konteks yang tepat untuk membangun jemaat. Jadi artinya kalau kita lihat AI ini, dia mengambil satu pendapat secara umum. Dia mengambil data pendapat secara umum. Dan kalau kita lihat data pendapat secara umum, inilah yang akan terjadi. Tidak perlu berbahasa roh. Tidak perlu setiap orang berbahasa roh. Karena bahasa roh itu cuma karunia. Hanya sebuah karunia yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak perlu semua orang Kristen itu berbahasa roh. Tapi kalau kita lihat kembali ke dalam Alkitab, saudara-saudari, apakah orang yang menerima Roh Kudus di dalam Alkitab pernah dicatatkan tidak berbahasa roh? Semua orang yang menerima Roh Kudus di dalam Alkitab pasti berbahasa roh. Kita lihat kembali di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain di sini dalam bahasa aslinya adalah glossolalia. Artinya bahasa lidah. Artinya adalah bahasa roh. Ketika murid-murid menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh. 120 orang berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau itu cuma karunia, mungkinkah 120 orang itu berbahasa roh? Harusnya hanya satu orang saja. Harusnya hanya 10 orang saja, yang lainnya menafsirkan. Apakah seperti itu? Alkitab tidak berkata seperti itu. Semua 120 itu mereka berbahasa roh. Dan memang itulah yang tercatatkan di dalam Alkitab. Bukan hanya Petrus yang berbahasa roh, bukan hanya 12 murid yang berbahasa roh, tapi semua mereka.
berbahasa roh. Apakah bisa kita katakan bahasa roh ini karunia? Tidak bisa. Harusnya bahasa roh ini adalah memang bukti seseorang menerima Roh Kudus. Setiap orang yang menerima Roh Kudus pasti berbahasa roh, berbahasa lidah. Kita lihat lagi di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 10 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-44 sampai 46. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-44 sampai 46. Bagaimana Cornelius menerima Roh Kudus. Kita urutkan bagaimana orang-orang menerima Roh Kudus pada masa itu. Ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan sunat yang menyertai Yesus, menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh di sini juga sama, glossolalia, artinya berbahasa lidah. Ketika Cornelius menerima Roh Kudus dengan seisi keluarganya, orang-orang itu, apakah ini hanya satu orang? Semua orang di dalam rumah Cornelius, mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh. Kalau ini karunia, seharusnya hanya beberapa orang saja. Tidak perlu semua seisi rumah itu berbahasa lidah. Artinya membuktikan bahwa bahasa roh ini adalah bukti seorang menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang benar dibuktikan dengan berbahasa roh. Ini yang tercatat di dalam Alkitab. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di sini dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ketika seseorang memohon Roh Kudus, semua orang itu menerima Roh Kudus dengan berbahasa roh. Demikian juga dengan murid-murid di Efesus. Dikatakan semua di antara mereka, 12 orang itu, mereka berbahasa roh. Bukan hanya satu orang di antara 12 orang, mereka berbahasa roh. 2 di antara 10 orang, mereka berbahasa roh. Tapi 12 orang ini, semua yang berdoa memohon Roh Kudus ini, mereka berbahasa roh. Beritahukan kepada kita bahwa bahasa roh bukanlah karunia, tapi memang sebuah bukti bagi kita yang menerima Roh Kudus. Maka di dasar kepercayaan kita adalah Roh Kudus sebagai bukti nyata bagi kita. Bukti nyata bagi orang-orang yang menerima Roh Kudus. Dan memang di dalam Alkitab seperti itu. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang dibuktikan dengan berbahasa lidah, dengan berbahasa roh. Karena kalau hanya sekedar berbuat baik, orang lain pun berbuat baik. Kalau sekedar percaya, orang yang menganggap semua agama sama, semua Tuhan sama pun, mereka berkata Tuhan Yesus salah satu Tuhan. Apakah kita bisa katakan itu? Menerima Roh Kudus tidak bisa. Maka harus dibuktikan dengan berbahasa roh. Ini menjadi bukti yang kuat, saudara-saudari. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bahasa roh yang seperti apa? Karena banyak juga bahasa roh yang ada di sekitar kita. Yang satu berbahasa rohnya seperti ini, yang satu berbahasa rohnya seperti itu. Lalu bahasa roh seperti apa yang benar? Nah, kita harus melihat kembali ke dalam Alkitab, sebab firman Tuhan berkata, ujilah roh itu. Yang pertama adalah, bahasa roh itu tidak diajarkan. Ya kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Kita kembali Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Ayat ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua, orang yang mendengarkan penderitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Tidak sedikit orang beranggapan bahwa bahasa roh yang benar itu adalah bahasa roh yang diajarkan. Ketika seseorang mau berbahasa roh, seseorang itu perlu diajarkan dulu. Tapi kalau kita lihat ke dalam Alkitab, apakah itu bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab? Bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab tidak pernah dicatatkan diajarkan. Bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab ketika seseorang menerima Roh Kudus itulah yang membantu dia berdoa. Tidak ada yang mengajarkan mereka berbahasa roh. Cornelius pun ketika menerima Roh Kudus tidak ada yang mengajarkan dia untuk berbahasa roh. Dia berbahasa roh karena Roh Kudus itulah yang memberikan dia untuk bisa berbahasa roh. Jika kita mendengar orang berkata kalau kamu berbahasa roh, kamu harus diajarkan. Kita harus uji apakah itu benar roh daripada Allah. Sebab roh yang daripada Allah tidak demikian. Bahasa roh itu tidak pernah diajarkan. Demikian juga dengan murid-murid di Efesus tadi. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6, apakah murid-murid di Efesus ketika berbahasa roh dia diajarkan terlebih dahulu oleh Paulus? Kita lihat di ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan penubuhan. Paulus tidak pernah mengajarkan bagaimana murid-murid di Efesus untuk berbahasa roh. Mereka berbahasa roh karena roh itulah yang memberikan itu kepada mereka. Maka bahasa roh yang seperti apa yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan? Bahasa roh yang tidak diajarkan. Kalau bahasa roh itu diajarkan, kita perlu hati-hati. Benar tidak itu roh daripada Tuhan? Yang kedua adalah bahasa roh yang seperti apa? Bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Jika kita melihat, ya, tidak sedikit fenomena secara umum ketika seseorang berbahasa roh, ada yang mungkin berkata, oh, saya berbahasa Mandarin, saya berbahasa Belanda, saya berbahasa Jepang, dan lain sebagainya. Oh, itu saya berbahasa roh. Roh Kudus itulah yang memberikan saya pengertian supaya saya bisa berkata-kata seperti itu. Kita perlu menguji lagi, apakah benar itu bahasa roh. Kalau bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab, bahasa roh yang seperti apa? Alkitab berkata bahwa bahasa roh itu seharusnya tidak dapat dimengerti. Di kitab 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, di sini dikatakan, 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau doa itu menggunakan bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang dapat dimengerti, bahasa Mandarin apakah tidak dapat dimengerti? Bisa dimengerti. Apakah itu bahasa Roh Kudus? Seharusnya bahasa Roh Kudus adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Ketika kita berbahasa roh, apakah ada yang mengerti bahasa kita? Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Itulah bahasa roh yang sesungguhnya. Kita perlu menguji kembali bahasa roh itu. Yang terakhir, tidak sedikit orang juga berpikir bahwa ketika berbahasa roh, bahasa roh itu perlu ditafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak usah kita berbahasa roh. Tidak perlu kita berdoa dalam berbahasa roh. Apakah benar seperti itu, saudara-saudari? Apakah perlu ada yang menafsirkan baru kita berdoa dengan berbahasa roh? Jika kita lihat kembali di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua ini, kita lihat satu perkataan daripada Paulus. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kalau bahasa roh itu bukan untuk manusia, hanya untuk Allah. Apakah kita perlu tahu isi doa orang itu? Tidak perlu kita selalu ingin tahu apa sih yang didoakan orang lain. Secara etika, mungkin itu tidak baik. Apakah perlu setiap orang yang doa kita perlu tahu dia berdoa apa kepada Tuhan? Bukankah itu hubungan pribadi antara dia dengan Tuhan? Dia berdoa antara diri dia dengan Tuhan. Tidak perlu kita tahu dia berdoa apa. Tidak perlu ditafsirkan dia itu sedang doa apa. Tidak perlu kita tahu isi doanya apa.
Ketika seseorang berbahasa roh, hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Tidak perlu kita cari tahu apa sih isi doanya. Kalau kita cari tahu, apakah itu hal yang pantas? Sungguhnya satu hal yang agak kurang pas. Maka tidak perlu selalu ditafsirkan. Tidak perlu ditafsirkan. Ketika kita berbahasa roh, kita berdoa kepada Tuhan. Antara hubungan kita dengan Tuhan saja yang tahu. Tidak perlu orang cari tahu doa kita apa. Ya, ini yang ketiga. Jika seseorang berkata bahasa roh perlu ditafsirkan, kita perlu renungkan kembali. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Lalu berikutnya, yang terakhir, yang berikutnya adalah mengapa kita perlu berbahasa roh. Mungkin kita berpikir, ngapain sih kita berbahasa roh? Kita kan bisa menggunakan bahasa akal. Kita bisa berdoa dengan bahasa manusia. Untuk apa kita berdoa dengan bahasa roh? Kalau kita lihat kembali di dalam kehidupan kita, doa ini seringkali disebut sebagai apa? Doa ini seringkali disebut sebagai nafas kehidupan orang percaya. Dan ketika doa dikatakan sebagai nafas kehidupan orang percaya, artinya manusia perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ketika seorang manusia perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan, yang menjadi masalahnya adalah manusia ini penuh dengan keterbatasan. Apakah ada seseorang yang sanggup berdoa berlama-lama dengan bahasa akal? Mungkin 5 menit saja kita sudah kehabisan kata-kata, kita mau ngomong apa lagi. Ketika kita berdoa bahasa akal, berdoa makan, mungkin kita juga kadang bingung, saya mau ngomong apa ya? Itulah bahasa manusia. Ketika saya berkhotbah, saya mempersiapkan naskah ini berhari-hari. Mungkin hanya disampaikan 45 menit. Itu bahasa manusia, penuh dengan keterbatasan. Ketika kita berdoa dengan bahasa manusia, kita tidak bisa membangun sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa sering-sering berdoa. Kita tidak bisa berlama-lama dalam berdoa. Sedangkan doa ini adalah nafas kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa sering-sering berdoa kalau kita dalam keadaan yang terbatas dalam berdoa? Kita saja bingung mau berdoa apa. Kita saja bingung mau topiknya apa bersama dengan Tuhan. Sedangkan dalam hati kita, kita punya banyak kerisauan. Di tengah keadaan yang seperti itu, kita perlu apa? Perlu berbahasa roh. Karena bahasa roh itulah yang akan membantu kita berdoa dalam kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita hanya mengandalkan bahasa akal, kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kita juga perlu berdoa di dalam Roh Kudus. Maka dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa kalau tanpa Roh Kudus. Tapi dengan Roh Kudus, di ayat yang ke-26b, Roh Kudus sendiri yang membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Inilah alasan mengapa kita perlu berdoa berbahasa roh. Dengan bahasa akal bisa, tapi kita tidak bisa membangun sebuah keintiman yang dalam dengan Tuhan. Sedangkan kita perlu berdoa. Sebagai manusia, doa adalah nafas kita. Dengan berbahasa roh, kita bisa lebih dalam membangun sebuah doa dengan Tuhan. Kita bisa berdoa sejam 2 jam, kita bisa berdoa setiap hari, kita bisa berdoa kapanpun kita mau, karena roh itu yang membantu kita berdoa. Ini alasan mengapa kita berbahasa roh. Maka Alkitab seringkali juga berkata, berdoalah di dalam roh. Bukan hanya berdoa dalam bahasa akal. Bahasa akal penting untuk membangun saudara-saudari seiman kita. Tapi ada kalanya kita juga perlu berdoa di dalam roh. Ketika kita mengalami beban permasalahan. Sebab Roh Kudus itulah yang membantu kita berdoa. Yang terakhir, seperti apa Roh Kudus yang benar itu? Seperti apa Roh Kudus yang benar? Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang diminta. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang diminta. Tidak sedikit orang berpikiran untuk menerima Roh Kudus tidak perlu diminta. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika itu juga saya menerima Roh Kudus, tidak perlu diminta. Tapi apakah seperti itu, saudara-saudari? Jika kita melihat ke dalam Alkitab, kapan seseorang itu bisa menerima Roh Kudus?
Pertama-tama kita harus melihat dari perkataan Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 di sini dikatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus dengan cara seperti apa? Dengan cara orang-orang itu harus meminta kepada Tuhan. Kalau tidak diminta, maka Tuhan tidak akan memberikan Roh Kudus itu. Dan apakah perkataan Tuhan ini bertentangan? Tidak. Jika kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul menantikan Roh Kudus, apakah mereka langsung menerima Roh Kudus? Tidak. Mereka harus berdoa menantikan Roh Kudus, baru Roh Kudus itu mereka terima. Mereka harus minta terlebih dahulu, baru Roh Kudus itu mereka terima. Apakah mereka belum percaya Tuhan? Mereka sudah percaya Tuhan. Mereka adalah rasul-rasul, mereka adalah murid-murid. Bagaimana murid-murid rasul-rasul ini dikatakan bukan orang yang percaya? Tapi buktinya mereka harus meminta. Ini yang kita lihat di dalam Alkitab. Tuhan berkata harus meminta, dan memang realisasinya ketika orang-orang pada saat itu menerima Roh Kudus, mereka harus meminta Roh Kudus itu. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-15 ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Apakah orang-orang di Samaria ini bukan orang-orang yang percaya? Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah dibaptis. Bagaimana mereka bisa dibaptis kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan? Tapi apakah ketika mereka percaya dan dibaptis, mereka sudah terima Roh Kudus tanpa meminta? Mereka harus berdoa lagi. Mereka harus memohon Roh Kudus lagi. Mereka harus meminta Roh Kudus lagi, barulah Tuhan curahkan Roh Kudus itu kepada mereka. Ini tidak bertentangan dengan perkataan Tuhan. Tuhan berkata harus minta. Yang terjadi, murid-murid meminta, orang-orang Samaria juga meminta. Kita lihat lagi Kisah Rasul 19 ayat yang kedua, lalu ayat yang keempat sampai yang keenam. Ayat yang kedua, di sini dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, ya belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, murid-murid di Efesus, mengapa dikatakan sebagai murid-murid? Karena mereka sudah percaya Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Artinya mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tapi apakah mereka sudah menerima? Mereka belum menerima Roh Kudus. Bahkan mereka belum mendengar tentang Roh Kudus itu sendiri. Pada saat kapan mereka menerima Roh Kudus? Bukan pada saat mereka percaya, tapi pada saat mereka berdoa dan memohon Roh Kudus dan meminta. Di ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Inilah yang sesungguhnya terjadi di dalam Alkitab. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudus yang diminta. Jika kita berkata bahwa seorang menerima Roh Kudus saat orang tersebut percaya, saat orang tersebut dibaptis, tidak perlu meminta Roh Kudus, maka kita akan mendapati perkataan Tuhan ini bertentangan. Tuhan berkata Roh Kudus itu harus diminta, tapi kita berkata tidak perlu minta juga kita bisa terima Roh Kudus. Lalu perkataan Tuhan ini benar apa salah? Tuhan yang salah atau ternyata kita yang salah? Tuhan tidak pernah berkata bahwa Roh Kudus itu bisa otomatis diterima saat percaya. Tuhan hanya berkata harus minta. Dan memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, Roh Kudus itu harus diminta. Dari catatan-catatan Alkitab, semua orang yang menerima Roh Kudus, mereka meminta Roh Kudus itu. Tidak pernah secara otomatis mereka terima. Dan ketika kita
memiliki sebuah pandangan ini, maka perkataan Tuhan tidak akan kita dapati bertentangan. Sebab itu semua memang harus terjadi demikian. Tuhan berkata harus diminta, dan memang terjadi seperti itu, harus diminta. Dan pada saat ini pun kita berdoa memohon Roh Kudus, kita perlu meminta Roh Kudus itu. Bukan saat kita percaya. Nah, inilah bagaimana cara kita membedakan roh yang benar dan roh yang salah. Ketika seseorang menerima Roh Kudus, ia harus dalam keadaan sadar. Kita berdoa masih dalam keadaan sadar, masih dalam keadaan yang wajar, keadaan yang tertib. Tidak sedikit orang berkata, oh saya berdoa kita aneh, berdoa kita takut. Tapi seharusnya ketika kita bandingkan dengan yang tadi kita lihat, mana yang lebih wajar? Seharusnya yang tadi itu tidaklah wajar. Kita masih dalam keadaan yang tertib, keadaan yang wajar. Mengapa kita perlu takut? Mengapa kita perlu heran ketika kita berdoa? Seharusnya kita lebih heran lagi kalau ada yang berdoa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu yang berikutnya, ya, bisa dibuktikan dengan berbahasa roh. Orang berkata tidak perlu berbahasa roh. Tapi Alkitab berkata seorang yang menerima Roh Kudus memang berbahasa roh. Tidak ada yang tidak berbahasa roh. Kita perlu uji lagi perkataan itu. Lalu bahasa roh yang seperti apa? Tidak diajarkan dan juga tidak dimengerti dan tidak perlu ditafsirkan. Dan yang terakhir, bahasa roh Kudus itu juga harus diminta. Orang berkata tidak perlu minta, bisa menerima. Tapi Alkitab, Tuhan sendiri juga berkata harus meminta Roh Kudus itu. Inilah yang harus kita uji, dan sehingga kita bisa membedakan mana roh yang benar, mana roh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan iman dan kerohanian. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Amin.